Assalamualaikum, jumpa lagi di Anggrek Bumoy. Nih, kali ini aku mau membahas secara detail tentang anggrek Golden Boy. Nih, teman-teman sudah punya belum? Untuk yang belum punya ya bisalah ini jadi rekomendasi untuk dipelihara gitu ya, dibudidayakan, bagus banget ya. Nih, penampakan dari anggrek Golden Boy itu seperti ini. Ya, ini termasuk anggrek tanah. Jadi medianya tanah, lihat tuh ya. Nah, untuk campurannya apa nanti akan aku bahas di belakang ya. Sekarang kita bahas tentang bulbnya. Nih, bulbnya itu seperti ini bentuknya. Seperti bawang. Tuh, bulat-bulat, gemuk gitu ya. Kalau subur itu gemuk seperti ini. Jadi tidak kisut. Oke, dan daunnya lihat seperti bawang juga, memanjang begitu ya. Seperti amarilis, seperti daun pandan gitu ya, sejenis seperti itu. Tapi ini kecil, panjang seperti itu ya daunnya. Bisa dilihat di video ini. Dan saat ini anggrek saya ini sedang spike atau mau keluar bunga nih, lihat tuh. Spike kecilnya itu seperti ini. Dia muncul di ketiak daun yang paling bawah, biasanya seperti itu. Oke, saya perlihatkan ini spike yang pertama tuh yang sudah agak tinggi nih. Ini juga muncul di ketiak daun yang paling bawah nih, sudah ini paling tinggi. Ya. Oke. Kalau punya anggrek dan kemudian muncul spike seperti ini, sudah senang banget gitu ya. Dan ini ada 4 spike, saya perlihatkan nih yang sini tuh spike kecil juga ada di ketiak daun paling bawah, muncul di sini tuh. Yang satunya ini ya. Nah, lihat terus video ini, saya akan perlihatkan nanti bunganya ketika mekar itu seperti apa. Juga medianya, perawatannya, dan lain sebagainya jangan di skip, oke? Nah, kalau sudah muncul spike seperti ini, akan saya perlihatkan untuk 2 minggu kemudian. Jadi harus sabar lah ya. Spike seperti ini itu masih agak lama kalau nunggu mekarnya gitu ya. Jadi harus sabar. Tapi kalau lihat dari plantnya yang subur, hijau, segar, muncul spike itu rasanya sudah membanggakan sekali ya untuk pecinta anggrek. Lihat ya. Oke, kita bahas sekarang medianya. Medianya ini adalah campuran dari tanah, pupuk kandang, dan arang sekam. Perbandingan 1:1:1 ya. Digunakan untuk menanam. Dan potnya itu sesuaikan dengan rimbun tidaknya dari rumpun anggrek ini ya. Nah, ini kalau sudah penuh bisa dipindah ke pot yang lebih besar, ditambahkan medianya. Nah, ini lihat. Ini 2 minggu setelah yang tadi ya. Tadi kan kecil tuh ya. Nah, ini 2 minggu kemudian itu tuh sudah tinggi seperti ini. Seperti cabai hijau kecil-kecil gitu ya. Tuh semuanya ada 4 kan ya. Tuh ini spike nomor 3 dan 4. Nah, kalau udah seperti ini, pokoknya ini tetap dipelihara. Penyiraman 1 hari sekali atau lihat kondisi, kalau posisi panas ya sehari sekali gitu ya. Nah, ini dia. Ini setelah 2 minggu kemudian sudah semakin besar dan tinggi gitu ya. Tuh speknya sudah terlihat benar-benar ya. Kalau ini adalah calon bunga. Spike pertama dan kedua itu warnanya sudah mulai berubah menjadi kekuningan. Ya. Seperti cabai warnanya kuning ya. Tuh menggemaskan sekali bentuknya. Dan yang kecilnya ya masih hijau warnanya gitu ya. Oke. Jadi ini saya videoin setiap 2 minggu ya buat teman-teman khusus lah ya. Jadi saya sabar juga untuk
upload video ini karena setiap 2 minggu. Dan nih lihat, ini 2 minggu kemudian juga tuh sudah mulai mekar, dan baru 2 tuh ya yang mekar. Nih, saya perlihatkan bunganya yang sudah mekar itu seperti ini. Nih, ini yang satu ini belum mekar sempurna ya. Saya perlihatkan yang mekar sempurna itu, yang satunya nih, yang sebelah sini itu kelopaknya benar-benar sudah membuka secara sempurna. Lihat detail bunganya itu seperti ini. Tuh, bentuknya benar-benar seperti anggrek tuh, sudah jelas kan bentuknya seperti itu. Ya, lumayan besar juga ini bunganya. Baru 2 lah ya yang mekar, dan akan saya perlihatkan seminggu kemudian. Ya, ini tidak 2 minggu, karena setelah seminggu kemudian ini akan banyak sekali yang mekar. Nih lihat nih teman-teman ya. Tara, nih dia nih. Ini adalah bunga golden boy yang sudah bermekaran tuh ya. Jadi spek 1 dan 2 itu sudah bermekaran. Untuk spek 3 dan 4-nya masih kuncup. Ya, ini spek yang kedua saja, ini belum semuanya mekar tuh ya. Tapi dari sini tuh sudah kelihatan baunya. Sudah bisa dicium baunya. Jadi kalau kita nyium baunya di tengah-tengah bunganya ini ada bau wangi juga ya, walaupun tidak semerbak seperti bunga melati, tapi ini ada wangi-wanginya juga ya. Tuh lihat. Tuh besar kan, sebesar itu nih kalau dibandingkan dengan telapak tangan saya. Warnanya kuning cerah, sangat menarik ya. Tuh. Ini satu tangkainya bisa berapa itu ya? Ada 8 kalau nggak salah ya. Nih, ada yang 10 atau yang lebih ya. Semakin subur tanamannya, semakin panjang tangkai bunganya, maka akan semakin banyak kuntum bunganya ya. Tuh. Oke, nanti kalau sudah mekar semua mungkin saya akan videoin lagi, mungkin di short video ya, untuk semua yang sudah bermekaran ya. Tuh, cakep banget ya. Mungkin teman-teman kalau ingin memelihara anggrek ini, sebenarnya anggrek ini sangat mudah untuk dipelihara. Untuk perbanyakannya itu dari umbinya atau bulbnya. Nih yang di bawah. Ini bunganya cakep banget loh ya, seperti ini. Dan di tengah ini, kalau dicium itu wangi. Ya, walaupun tidak terlalu wangi gitu ya maksudnya ya. Tapi ada wanginya. Akan saya tunjukkan nanti bagaimana perbanyakannya. Nih lihat yang di bawah sini. Nih. Jadi kita itu bisa memisahkan bulb ini ya. Misalnya yang di pinggir sini ya, kita potong 3 bulb misalnya ya. Kita pisahkan, kemudian kita tanam sendiri di pot yang lain. Atau yang sebelah sini bisa juga dipotong. Paling tidak itu 2 bulb ya, supaya aman. 2 bulb dipisah kemudian ditanam sendiri. Dan medianya tadi sudah saya beritahukan ya. Oke, saya ulang. Jadi medianya itu tanah itu bisa ambil di kebun. Pilih tanah yang subur, tanah yang bagian atas gitu ya. Warnanya untuk tanah yang subur itu cirinya warna gelap. Jadi tanah, kemudian pupuk kandang. Pupuk kandang itu bisa berasal dari kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, ataupun hewan lain, kotoran kelinci misalnya. Pilih yang pupuk kandang yang sudah lama, atau kotoran hewan yang sudah mati gitu ya. Atau beli langsung yang sudah jadi pupuk kandang gitu ya. Oke, jadi tanah, pupuk kandang, dan terakhir sekam padi. Boleh sekam padi mentah yang sudah difermentasi atau arang sekam. Nah, itu boleh sekali ya, dengan perbandingan 1:1:1. Untuk penyiraman, boleh penyiramannya itu pakai air cucian beras kalau punya. Kalau tidak ya pakai air biasa gitu ya. Perawatannya sangat mudah. Ya, dia suka cahaya matahari tetapi tidak full. Jadi seperti anggrek lainnya lah ya. Jadi tetap kena sinar matahari, kehujanan juga tidak apa-apa. Asal medianya poros, jadi tidak menggenang air di situ. Kalau terlalu basah ya akan busuk nanti bulbnya itu ya. Oke. Kalau punya air
rendaman kulit bawang, bolehlah disiram di situ seminggu sekali gitu ya. Nah, perawatannya sangat mudah, oke. Semoga ini video saya bermanfaat, bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang belum punya ya. Dan ini juga melatih kesabaran kita. Oke, sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Wassalamualaikum.